Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia dengan NIM 23050760009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman angkatan 2023 kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan intertekstual. Hubungan intertekstual adalah konsep dalam kajian sastra yang merujuk pada keterkaitan atau hubungan antara satu teks dengan teks lainnya. Dalam konteks ini, sebuah teks tidak bisa dipahami secara sepenuhnya hanya dengan melihat isinya sendiri, tetapi juga melalui kaitannya dengan teks-teks lain yang telah ada sebelumnya. Berikut penjelasan mengenai konsep ini. Yang pertama ada pengertian intertekstual. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Julia Kristeva, seorang filsuf dan kritikus sastra pada tahun 1960-an. Ia menyatakan bahwa setiap teks adalah mosaik kutipan, di mana makna teks dipengaruhi oleh dan dibentuk dari berbagai teks lain. Jadi, sebuah teks bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dengan teks lain. Kemudian yang kedua ada bentuk hubungan intertekstual. Hubungan intertekstual bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti referensi ketika sebuah teks secara eksplisit menyebut teks lain, misalnya melalui kutipan atau referensi langsung. Kemudian pengaruh. Sebuah teks dapat dipengaruhi oleh gaya, tema, atau struktur dari teks-teks lain, baik secara sadar maupun tidak. Kemudian adaptasi. Teks baru yang mengambil alih cerita, karakter, atau elemen lain dari teks sebelumnya, misalnya adaptasi novel menjadi film. Kemudian ada parodi atau pastiche, sebuah teks yang meniru atau mengolah teks lain, bisa dengan tujuan humor, parodi, atau penghormatan pastiche. Kemudian yang ketiga ada contoh hubungan intertekstual, referensi mitologi atau Alkitab. Banyak karya sastra modern yang mengambil inspirasi dari mitologi Yunani atau Alkitab. Misalnya novel The Wasteland karya T.S. Eliot penuh dengan referensi mitologi, karya sastra klasik dan Alkitab. Adaptasi novel Pride and Prejudice oleh Jane Austen memiliki banyak adaptasi, termasuk dalam bentuk film, drama, atau novel lain yang terinspirasi oleh kisah aslinya. Kemudian ada parodi. Banyak karya-karya sastra yang memparodikan teks klasik, misalnya novel Don Quixote karya Miguel de Cervantes yang memparodikan roman kesatria pada zamannya. Kemudian materi keempat ada manfaat mempelajari intertekstual. Yang pertama ada memperkaya pemahaman. Dengan mengetahui hubungan antar teks, pembaca bisa mendapatkan makna yang lebih dalam dari sebuah teks. Kemudian ada membantu analisis kritis. Intertekstual memungkinkan pembaca untuk melihat bagaimana teks berevolusi dan bagaimana penulis bermain dengan tema, gaya, dan struktur teks sebelumnya. Kemudian ada menghargai inovasi dan kreativitas. Penulis tidak bekerja dalam ruang hampa, mereka seringkali memodifikasi atau menanggapi karya sebelumnya, sehingga menghasilkan karya baru yang lebih inovatif. Kemudian materi kelima ada intertekstualitas dalam puisi. Dalam puisi, intertekstualitas sering digunakan untuk memperkaya makna melalui simbolisme atau gaya bahasa yang mengacu pada puisi lain atau tradisi tertentu. Misalnya dalam puisi-puisi modern, banyak penyair yang merujuk pada puisi-puisi klasik untuk menambahkan lapisan makna atau memberikan sudut pandang baru terhadap tema yang lama. Konsep intertekstualitas menekankan bahwa sebuah teks tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks sejarah, sosial, dan literer yang lebih luas. Baik, sekian penjelasan materi mengenai hubungan intertekstual yang barusan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.